analogi konjungsi dan disjungsi pada rangkaian listrik. Dapat kita misalkan untuk nilai B, dia menyatakan keadaan arus mengalir atau tertutup. Kemudian untuk nilai S, yaitu keadaan di mana arus terputus atau terbuka. Bisa kita lihat pada gambar di sini diaplikasikan pada rangkaian listrik seri 2 saklar, yang mana untuk nilai kebenaran arus pada rangkaian listrik seri dengan 2 saklar bisa kita lihat di sini. Dapat kita lihat pada tabel kebenarannya untuk saklar P dan Q, yang mana B untuk tertutup, kemudian S untuk terbuka. Apabila saklar tertutup dengan tertutup, maka akan mengalirkan listrik. P dan Q maka akan mengalirkan listrik. Kemudian apabila saklar pertama atau P tertutup, kemudian yang kedua terbuka, maka tidak akan mengalirkan listrik atau S. Kemudian apabila rangkaian pertama di sini terbuka, kemudian yang kedua tertutup, maka arus listrik juga tidak akan mengalir. Kemudian apabila rangkaian pertama terbuka dan rangkaian kedua terbuka, maka arus listrik juga tidak akan mengalir. Dapat kita gambarkan atau simulasikan menggunakan rangkaian listrik seri. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Untuk P dan Q apabila terbuka semua, maka tidak akan mengalirkan listrik. Begitu pula kalau salah satu, baik P atau Q, salah satu tertutup dan terbuka, tetap tidak akan mengalirkan listrik, kecuali kedua saklar ini tertutup, baru akan mengalirkan arus listrik. Itu untuk contoh penerapan pada rangkaian listrik seri. Kemudian untuk rangkaian listrik paralel 2 saklar atau bisa menggunakan aturan pada disjungsi, yang mana untuk saklar P dan Q, B itu mewakili untuk rangkaian tertutup, kemudian S rangkaian terbuka. Apabila pada rangkaian pertama tertutup dan rangkaian kedua tertutup, maka arus listrik akan mengalir atau tertutup. Kemudian apabila rangkaian pertama tertutup, rangkaian kedua terbuka, maka akan tetap bisa mengalirkan arus listrik atau disimbolkan dengan huruf B di sini, karena di sini rangkaiannya paralel. Kemudian apabila rangkaian pertama terbuka dan rangkaian kedua tertutup, maka akan tetap dapat mengalirkan arus listrik karena rangkaiannya juga paralel. Di sini disimbolkan dengan B, artinya tertutup. Kemudian apabila rangkaian pertama atau saklar pertama dia terbuka, saklar kedua terbuka, barulah di sini tidak bisa mengalirkan arus listrik, yang mana bisa diaplikasikan atau digambarkan dalam rangkaian listrik paralel seperti pada gambar. Apabila P dan Q saling terbuka, maka tidak akan mengalirkan listrik, tapi ketika salah satu atau keduanya tertutup, maka akan dapat mengalirkan arus listrik. Itu untuk contoh dari penerapan rangkaian listrik baik seri ataupun paralel pada analogi, konjungsi dan disjungsi pada rangkaian listrik. Nah, di sini bisa dicontohkan, ada contoh disuruh membuat susunan rangkaian listrik berikut dalam bentuk notasi konjungsi maupun disjungsi. Untuk rangkaiannya bisa kita lihat pada gambar. Nah, di sini untuk P bisa menggunakan aturan konjungsi atau tertutup, di sini disimbolkan dengan dan. Bisa kita lihat lagi di saklar Q dan R. Supaya dapat mengalir, maka dia harus tertutup atau bisa menggunakan aturan pada konjungsi, maka lambangnya adalah dan di sini. Kemudian untuk S ini bisa tertutup ataupun terbuka. Kalau terbuka pun masih akan tetap mengalirkan listrik asalkan Q dan R ini di sini tertutup. Kemudian untuk T, supaya bisa dapat mengalirkan listrik, maka di sini harus tertutup, maka bisa menggunakan aturan konjungsi. Berarti dapat kita simpulkan untuk saklar S yang hanya menggunakan aturan disjungsi atau menggunakan penghubung, atau yang lainnya menggunakan konjungsi. Itu untuk contoh dari rangkaian listrik.